Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman. Agak waktunya juga udah perlu diperbaiki lagi LCD kita ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita langsung baca kitab kita terambil dari kitab Daniel pasalnya yang kedua. Ya, judulnya sebenarnya adalah Mimpi Nebukadnezar, tetapi saya mengambil dari ayatnya pasalnya yang kedua, ayat 30 sampai 49. Bagaimana Tuhan ingin berbicara juga kepada bangsa-bangsa, dan juga Tuhan menggenapi segala rencananya. Tuhan menggenapi segala rencananya sehingga kita boleh mendapat berkat juga. Baik, Daniel pasalnya yang kedua ayat 30 sampai 49. Bapak Ibu sekalian dan saudara, perhatikan kitabnya karena ini sangat penting untuk kita beranjak. Saya ambil saja dari ayat 30 ya. Ini tentang mimpi Raja Nebukadnezar dan seorang Daniel yang menerjemahkan mimpi ini karena dia dikaruniai oleh Tuhan. Ya, Daniel pasalnya yang kedua ayat 30 sampai dengan 49, demikianlah firman Yahweh. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, kata Daniel ya. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah. Lihat saudara. Sementara Tuanku melihat, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, dan dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Elohim semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan keempat yang keras seperti besi, tetapi tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari itu sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat.
Tetapi pada zaman raja-raja Elohim semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan melihat bahwa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Elohim Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Elohimmu itu Elohim yang mengatasi segala Elohim, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana. Haleluya, amin. Saudara, sebenarnya saya ingin mempresentasikan supaya lebih gampang dapat dicerna, tapi ternyata ini tidak memungkinkan, saudara. Jadi, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya adalah kita harus membaca firman Tuhan ini memang sungguh-sungguh. Kita tahu di dalam Amos pasalnya yang ketika ayat 2, Tuhan berkata kepada Israel, engkau adalah milik kepunyaanku semata di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya Israel. Tetapi manakala Israel melakukan suatu kesalahan besar, sama dengan kehidupan kita memang percaya kepada Tuhan. Manakala kita tidak memuliakan Tuhan, maka kita diperhadapkan permasalahan yang besar. Sudah ada kesaksian tadi, saudara. Kita diperhadapkan kutuk dan berkat, kita diperhadapkan kematian dan kehidupan. Bangsa Israel diperhadapkan seperti ini, sehingga ketika raja besar, Tuhan berfirman jauh hari sebelum raja itu menduduki Israel, Tuhan sudah berkata dalam Yeremia nubuatnya, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kau Israel. Demikianlah firman Yahweh, suatu bangsa yang kokoh, kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Haleluya. Tuhan sudah berfirman dari jauh. Kalau kita mengagumi firman ini, tidak ada tulisan yang sehebat ini yang di dalam sejarah apapun itu. Si Kasper aja seorang penyair tidak bisa menandingi surat-surat ini, saudara. Berarti bahwa ini firman yang nyata berkuasa kepada saudara dan saya. Dalam kitab Daniel ini, ya, yang disampaikan kepada kita dalam kitab Daniel, bahwa Nebukadnezar, Tuhan memakai Raja Nebukadnezar bermimpi bahwa ada zaman yang Tuhan bentangkan. Raja Babel adalah kepala emas itu sendiri, saudara. Kepala emas yang menguasai. Jadi dia bermimpi patung, badan ini patung, ada kepala, ada dada, ada perut, dan ada paha, dan juga ada kaki. Itu menandakan bahwa itu suatu zaman. Zaman yang Tuhan perlihatkan kepada Raja Nebukadnezar. Tapi kemudian diterjemahkan oleh seorang yang dikasihi Tuhan, yaitu Daniel. Daniel ini terjadi setelah pembuangan yang pertama di kota Babel. Daniel ikut, Yeremia ikut, Yesaya pun juga ikut terbuang. Kenapa mesti bangsa Israel terbuang? Karena dosa kepada Tuhan, saudara. Prinsip-prinsip ini ada di dalam kehidupan di dunia perjanjian baru. Sehebat apapun engkau, ketika engkau tidak memuliakan Tuhan, maka engkau pasti terbuang dari hadapan Tuhan. Engkau akan kemana-mana
berjeripaya, berletih-letih, berlelah-lelah sampai waktumu habis. Daniel memperlihatkan sikapnya yang dikasihi Elohim ketika dia ada di kota Babel. Tidak ada yang berhikmat seperti Daniel, karena Daniel menyembah kepada Elohim. Nebukadnezar juga punya Tuhan, bangsa-bangsa punya Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku ingin memakai hambaku Nebukadnezar. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pencerahan kepada Daniel, engkau harus menjelaskan kepada hambaku Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang zaman, saudara. Bahwa zaman Raja Babel itu sedang berlangsung dan memperbudak Israel dan menguasai kota Yerusalem sampai ke penjuru kota, semuanya ditaklukkan oleh Raja Babel, saudara. Ini melambangkan adalah kepala dari emas. Kita harus mencerna ini, biarkan kitab itu menjawab dirinya sendiri. Dan kemudian dikatakan lagi ayat selanjutnya bahwa engkau dikatakan di situ kepala dari emas, dada dan lengannya dari perak. Yang dari sini. Perak adalah suatu kerajaan Persia. Kalau saya ingin menampilkan kemarin itu enak sekali, saudara. Tapi saya, ya mohon maaf, nanti suatu saat kita akan ulang kembali. Jadi Perak adalah kerajaan Persia. Bahwa setelah Raja Babel berkuasa bertahun-tahun, kemudian datang lagi bangsa besar yaitu Persia, menguasai, menaklukkan Raja Babel. Israel di dalamnya dipontang-panting, diputar-putar. Kasihan. Datang pemerintahan Persia berkuasa lagi yang melambangkan ini perak. Ini zaman. Zaman butuh waktu puluhan tahun, berabad dilalui ini, saudara. Kemudian sesudah Raja Persia datang, muncul lagi tembaga. Muncul kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander yang agung, saudara, luar biasa. Waktu 29 tahun Alexander berambisi, dia katakan, aku ingin menguasai dunia. Dia gerakkan semua pasukannya menguasai dunia sampai masuk ke India. Untung belum masuk ke Indonesia. Kalau Indonesia sampai ke Kranji kita lawan. Masuk kerajaan Yunani Alexander yang agung dengan jaya, dengan pasukannya didampingi 4 jenderal yang terhebat. Sesudah kerajaan Yunani berlalu, ini waktu, ini zaman, saudara. Ini zaman. Mungkin karena kita orang biasa, kita melewati itu, kita mungkin santai-santai, tapi Tuhan izinkan ini semua berlalu. Kemudian muncul bahasa Yunani terhadap seluruh daerah dan seluruh yang namanya bahasa Koine. Budaya semua terdiri dari bahasa ini semua. Bahkan orang Israel pun diharuskan berbahasa Yunani. Bahasa Ibrani hanya bisa dipakai di dalam sembahyang, tekilah saja. Kenapa bahasa Yunani Tuhan izinkan terjadi? Akibat daripada orang Israel berdosa. Ketika kita mengenal kembali, memulihkan, bertobat kepada Tuhan, maka kita ingin memulangkan kembali pemahaman yang Tuhan berikan kepada Israel untuk pengenalan akan Yahweh Elohim itu sendiri, saudara. Saya berpendapat ketika ini diterjemahkan dalam versi Yunani, di versi Syria, tetap saja perspektifnya bahasa Ibrani. Perspektif Ibrani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, zaman Yunani berlangsung sekian tahun. Terus sesudah itu masuk lagi kerajaan Romawi. Sesudah wafat ini, maka kerajaan Romawi terbagi-bagi, masuk kerajaan Yunani terbagi-bagi dengan 4 jenderal menguasai wilayah masing-masing. Masuk lagi suatu kerajaan Romawi yang besar, saudara. Ya, disitulah Romawi juga besar. Itulah 4 kerajaan. Nanti Bapak Ibu lihat kenapa ada binatang keluar dari bumi. Dikatakan dari Dari laut. Laut itu adalah lautan manusia. Nanti kalau Ko Iin baca kitab, ketemu kitab Daniel, ya, karena Ko Iin rajin saya lihat tuh dari jendela saya intip, dia baca terus.
sampai tertidur, tidak apa-apa. Itu berarti dia menikmati. Ya koyak. Nah kalau ketemu di situ nanti, wah, itu saya mau katakan kalau dia bilang 4 binatang yang keluar dari laut, itulah 4 kerajaan yang besar. Lautan itu adalah lautan dunia. Jadi kalau dia muncul dari situ, maka saudara dan saya bisa melihat dengan jelas bahwa 4 binatang itu adalah 4 raja-raja yang besar. Dan kemudian terungkitlah suatu batu yang tidak disengaja. Batu itu adalah batu penjuru. Amin. Yesua terungkit dari patung, kemudian menghakiri patung itu, menghantam kaki patung itu. Karena kaki patung itu terbuat dari besi, tanah, dan tanah liat dan pasir. Kenapa begitu? Di situ ternyata bahwa ada perkawinan agama. Ada perkawinan satu dengan lain sehingga apa? Campur-campur. Di situ ada pasir besi. Artinya kebudayaan sudah bercampur-campur. Ada kebudayaan Yunani, ada kebudayaan ini, dan kemudian siapa yang bisa melawan semua ini? Saudara, bangsa Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus mengikuti arus ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesua datang sebagai mengungkit patung itu, maka habislah zaman di Perjanjian Lama, mulai dari Raja Yoyakim sampai dengan ditutupnya kitab Maliaki. Zaman itu sudah selesai, diambil alih oleh siapa? Tuhan Yesua. Jadi kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 5, Yesua menerima kuasa ini diberikan kepada apa? Tuhan memberikan, Bapa memberikan kepada Yesua sang anak domba zaman itu, saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa zaman ini setelah habis zamannya, mulai dari Babel, Yunani sampai dengan itu, Tuhan Yesua datang menghantam kakinya, robohlah patung itu. Zaman itu sudah selesai. Kemudian kita masuk di dalam apa? Zaman milenium, di mana pekerjaan Injil sedang terjadi. Sampai 33 tahun ditentukan waktunya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mengambil zaman itu, saudara. Jadi kita nggak perlu takut lagi bahwa kita di dalam genggamannya Tuhan Yesua HaMashiach. Ada amin, saudara? Tidak ada sejarah lain mengukir tentang itu. Mari kita baca Wahyu pasal 5. Saya ingin bacakan Wahyu pasal 5. Di sini Bapak Ibu perhatikan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Di sini menceritakan luar biasa ketika Yesus selesai melakukan sakramen ini, ya, maka dibukalah Wahyu pasal 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam, sebelah luarnya, dan dimateraikan dengan 7 materai. Perhatikan ya, dimateraikan dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Perhatikan kitabnya ya, supaya Bapak Ibu tidak khawatir kalau zaman sekarang. Kenapa mesti ada kopi? Nanti di sini letak kekuatan kita. Ya, dikatakan di sini. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak seorang pun di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kata Yohanes, karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Apa itu kitabnya, saudara? Kitab itu adalah zaman perjanjian baru. Kitab itu adalah zaman perjanjian baru sampai ditutupnya kitab Wahyu. Tidak ada yang bisa membukanya. Itu termaterai, tersegel dari dalam dan keluar. Ayat ini menerangkan demikian, saudara. Luar biasa. Lantas apakah ada Tuhan yang lain yang membuka kitab ini? Apakah ada nabi lain yang membuka kitab ini? Tidak ada, saudara.
Alkitab bersaksi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di surga atau yang di bawah bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada. Sehingga apa yang dilakukan Yohanes? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, tua-tua ini adalah para nabi, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, haleluya, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Amin. Dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Yesus selesai salib, Yesus selesai mati dan naik ke surga. Dikatakan begitu. Bertanduk 7. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7. 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Ya. 7 tanduk ini melambangkan 7 jemaat, yaitu kaki dia. Inilah namanya kaki dia, menoreh. Itu ada di atas tanduk kepala anak domba Elohim, dikatakan ya. Seekor anak domba telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Elohim diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu, anak domba. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya kepada anak domba itu, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Elohim dari tiap-tiap suku. Perhatikan, dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Amin. Tidak membedakan lagi engkau siapa, engkau siapa. Ini Tuhan memberikan suatu contoh yang luar biasa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim kita. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan dengar suara banyak malaikat sekeliling takhta makhluk-makhluk, dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Amin. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat untuk kemuliaan puji-pujian. Aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur menyembah kepada Yesus, saudara. Ada amin? Amin. Berarti zaman ini diambil alih oleh Yesus. Kitab materai itu diambil alih sesudah dia melakukan penyucian. Dalam penyucian dalam ini semua, maka dia menjawab Yesus berhak menerima kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Saudara, dia diberikan kuasa itu dan membuka kitab materai. Materai yang pertama adalah zaman penginjilan rasul-rasul. Seorang kuda putih yang ditunggangi, yang memenangkan peperangan. Itulah penginjilan yang pertama-tama terjadi dan memenangkan ada banyak jiwa. Zaman ini juga zaman dari zaman 30 sampai dengan 150 sampai 200 tahun, 2 abad. Injil diberitakan luar biasa. Ini waktunya sekarang. Nanti kita masuk dalam penunggang kuda merah. Pasalnya yang kedua adalah materai yang kedua dibuka, maka Tuhan membentangkan nabi di situ. Yesus ada dalam genggamannya. Lantas orang bertanya, ketika semua ini sudah dikalahkan, patung sudah rontok semua, mimpi Nebukadnezar sudah selesai,
Tuhan mengambil alih zaman ini. Pertanyaannya, di mana kita berada zaman ini? Kalau kita buka kitab Materai yang ketiga dan keempat, maka kita berada di situ. Kita buka kitab Wahyu. Kitab Wahyu lagi, pasalnya yang ke-6. Di situ kita melihat, makanya jangan lagi takut. Ya. Ayat 7. Pasal 6 ayat 7. Ini Yesua membiarkan waktu berlalu. Zamannya berlalu. Zaman sekarang sudah terjadi. Dari tahun 1800 sampai dengan 2001 sudah terjadi demikian. Perhatikan ayat-ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning, yang muka pucat. Orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari muka bumi, untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Haleluya. Manusia penunggang kuda ini adalah kekuatan politik dunia. Kekuatan-kekuatan, maka sedang Tiongkok membangun suatu kekuatan besar senjata biologis. Amerika sudah merancang kekuatan besar. Perancis semua sudah mulai melakukan suatu kekuatan besar. Kemudian ditunggangi oleh penunggang kuda maut, dikatakan berkolaborasi dengan alam maut. Takdir mengatakan dalam firman Tuhan, seperempat dari muka bumi ini harus diambil. Amin. Kutuk penyakit sampar harus diambil. Kutuk itu penyakit sampar, bukan semuanya di Ulangan 28. Kutuk penyakit sampar, radang tenggorokan, pilek, demam. Kutuk. Ya. Lantas ketika ini merajalela semua termasuk COVID muncul. Gereja ketakutan. Tutup gereja, tutup. Tidak ada perintah dari Alkitab bahwa gereja harus tutup. Gunakan imanmu. Tuhan, bukankah Yesua sudah memegang ini materai ini dari awal sampai akhir? Kenapa kita mesti takut? Yesua sebagai imam, Yesua sebagai pelindung, Yesua semua sudah memberikan fasilitas. Aku mati di kayu salib, segala kutuk-kutukmu, penyakitmu, kelemahanmu sudah saya bayar. Kenapa manusia takut? Kenapa manusia sakit? Karena apa? Ada dosa. Ya, saya 29 dan 1 dan 2. Ini yang menjadi masalah. Ya. Anak-anak muda, ketika kau berbuat dosa semasa hidupmu dan kau tidak bertobat, kau cari pun nafkah jungkir balik kakimu di atas, kau tidak akan pernah berhasil. Saya pastikan. Karena kita udah banyak manusia seperti itu. Jadi ayat ini di dalam materai Yesua sudah membuka ini. Kita tahu seperempat dari bumi ini harus dilepas. 10 miliar manusia, seperempat harus diambil berapa? 4 miliar manusia harus mati percuma. Kena COVID lah, ketakutan lah, apalah. Lantas Yesua berkata di dalam materai yang ketiga, minyak dan anggur jangan diapa-apakan. Amin. Anggur adalah kebun anggur Tuhan, minyak adalah pekerjaan Roh Kudus, permateraian Roh Kudus. Tuhan bersabda jangan diapa-apakan. Amin, saudara. Jadi kita terlindungi, kita diprotek oleh darah Tuhan Yesua. Kenapa kita mesti ketakutan hebat? Sampai gereja mesti tutup. Pendetanya takut disalahkan. Padahal pemerintah sekarang silakan beribadah, tapi gereja tutup karena pendetanya takut disalahkan. Kalau pendetanya berserah ke Tuhan, minta seluruh jemaatnya dilindungi, pasti Tuhan lindungi. Amin. Ya. Kalau pendetanya sendiri ketakutan hamba Tuhan, ya semuanya mati dari ketakutan. Kitab kita memberikan bahwa kutuk penyakit sampar diminta atau tidak diminta itu pasti terjadi.
Alkitab membuktikan dunia sedang dirancang sedemikian. Kekuatan Indonesia diganggu juga di Laut Cina Selatan. Malaysia juga bergejolak. Di dalam negeri sendiri banyak teroris dan banyak anti Pancasila. Dunia sedang bergolak. Saya melihat pemetaan sedang terjadi, penggenapan sedang terjadi. Semua ini sudah digenapi, saudara. Masalah 7 kerajaan, semuanya binatang yang muncul itu dalam Daniel pasal ke-7 ayat 1-14. Binatang yang muncul 4 kerajaan bertanduk itu sudah selesai. Kita memasuki zaman milenial, kemudian pra-milenial. Di sini kita melihat, kita dibukakan di dalam Wahyu pasalnya yang begitu bahwa apa? Penunggang kuda maut berkolaborasi yang disaksikan tadi sudah jelas. Pak Simon sudah menyaksikan. Kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, maka kutuk-kutuk itu jalan terus. Orang tua kita tidak memuliakan Tuhan, anaknya kena kutuk. Keluaran 20 tidak bisa dibantah bahwa ketika orang tua tidak memuliakan Tuhan, maka kutuk pertama, kedua, sampai keturunan kedua, ketiga akan kena. Itu Tuhan sudah tetapkan demikian. Makanya saya katakan kita diperhadapkan berkat dengan kutuk. Kita diperhadapkan kematian dan kehidupan. Lantas kita mau lari kemana? Alkitab sudah memberikan penerangan kepada kita bahwa kita harus berada mengandalkan Tuhan melalui suatu janji, menggunakan iman kita sehingga kita kuat terhadap hal-hal duniawi. Disorot sana sini, disorot sana sini, kita dipermainkan dunia, saudara. Begitu hebatnya dunia ini. Jangankan tidak usah jauh-jauh, kita tidak makan saja semalam, kita seperti udah gempar dunia itu. Kok kita tidak makan? Aduh Tuhan, kenapa begini? Ya kan? Sudah masalah besar terjadi. Anak-anak semua kacau balau. Saya katakan dari imamnya. Sudah dengar kata Pak Simon tadi. Dari imam. Saya kalau tidak disiplin sama anak-anakku, tidak tahu anakku juga modelnya jadi apa. Karena saya melihat bapak saya. Dia melahirkan anak-anak, dia biarkan saja begitu, tidak di dalam rohani, anaknya modelnya jadi begitu. Ya kami besar dalam keluarga yang ramah, saling mengasihi adik-adik, saling membantu, tapi rohaninya mati semua, saudara. Apalah artinya seperti itu? Nggak ada guna. Kita sekarang diperhadapkan dengan tantangan, banyak orang sudah menjauh dari Tuhan. Kita membaca firman Tuhan bukan hanya suatu tuntutan bahwa kita harus baca, tetapi kita harus mentaati firman itu sehingga ada perubahan. Jangan katakan pernah berkata, oh saya tahu kok itu firman Tuhan. Turuti firman itu, maka dia akan merubahkan hidupmu, membentuk pribadi yang baru. Amin, saudara. Amen. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita di dalam kitab ini. Yesua sudah membuka materai itu. Tuhan membentuk bukan lagi kerajaan secara lahiriah, tapi Tuhan membentuk pemerintahan secara rohani. Di dalamnya ada kelahiran baru, di dalamnya ada hidup yang baru, di dalamnya ada ketaatan dan kekudusan. Itulah pemerintahan Tuhan Yesua yang sedang terbangun. Kita adalah prajurit-prajurit sebagai imamat yang rajani, saudara. Jadi kita mulai bersyukur. Betapa kalau kita malas-malas, coba lihat bapaknya tidak ke gereja, duduk melamun di rumah aja begini. Kadang-kadang saya kesian lihat Nor. Apa tujuanmu sesungguhnya? Usia 50 lebih sudah mulai dak-dikduk sakit-sakit, menunggu kursi di kursi kematian. Saya katakan jangan mati konyol. Bergerak, baca firman Tuhan, engkau diberkati, engkau sukacita, engkau bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ada amin, saudara? Amin.
kita kok mati konyol. Gereja saja tidak pernah, mendidik anak-anak tidak pernah. Mau jangan apa ini Bapak ini? Jadi tujuan kita apa sebenarnya? Yang paling parah lagi kalau gereja hanya tidak pernah memperdulikan umatnya. Masa bodoh dikatakan kalau mau ke laut deh. Kalau mau ke maut aja. Yang saya bingung di sini, kunjungan berkali-kali ke jemaat tidak pernah datang. Kalau sampai di rumahnya, aku sakit ini tolong doakan. Pengen rasanya tendang ini orang. Jangan kau menangis di hadapan Tuhan, tetapi bertindaklah keluar dari permasalahanmu. Zona nyaman engkau tinggalkan yang penuh dengan kenajisan. Engkau bangkit masuk dalam ranahnya Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Mah tidak datang di rumah. Datang ini dalam hatiku. Punya istriku. Kalau nggak ada istri tendang aja di pokoknya. Mana nak? Sampai Tuhan tolong. Ada yang didatangi juga masing-masing muda. Iya Pak, ini beliau butuh kerjaan. Dulu dia mau menikah, uangnya nggak cukup. Terus dia bilang saya butuh kerjaan Pak. Nggak pernah datang ke gereja. Kita udah kunjungi jauhnya setengah mati. Sampai 3 kali makan di jalan. Habis uang pendetanya. Istri saya ini senang kalau diajak. Lihat yang baik-baik. Pak, kita belum pernah ke situ. Mampirlah kan. Jadi kunjunganku terus terang, kalau kunjungan jauh-jauh 300.000 habis. Mau nggak bawa istri susah. Istri saya pendamping saya, pendekatan bisa secara wanita. Kalau saya diam-diam pendekatan sampai sana, mukanya kalau udah lihat orang ini cengeng banget, saya udah ngerut. Kenapa kau cengeng sekali? Tapi istri saya membalutnya dengan baik, saudara. Amin. Dia bicara baik, dia bicara, itulah kegunaannya istri. Iya. Penolong. Ya. Iya. Ya, tapi walaupun kadang-kala saya astaga, hari ini 300.000. Masuk. Paling kecil ini baru 1 kali jalan loh. Arah ke sana. Nggak tahu pulangnya. Kalau pulangnya saya tancap motor. Jangan diingat minta ini. Makanya dilakban aku Pak. Aduh. Perut pengen makan durian. Iya. Saya dibelokkan Pak ke Surya Kencana. Terus dia bilang kapan ke rumah Pak Bebe? Gampang aja kok desa-desa terus ke rumah Pak Bebe. Pak Bebe sehat. Saya tahu tujuannya. Mau makan durian. Bomber. Tempat mie ayam yang desain. Jadi saudara, itulah kalau kunjungan orang sampai sana, iya Pak kita saya lihatlah, aduh ini orang keluarga kok jadi begini, mamanya juga begini. Saya tanya papanya kemana, oh papanya nggak tahu kemana tuh, ada di luar nih. Jadi papanya kami datang, dia di luar ngintip-ngintip begitu. Saya bilang ini orang bagaimana sih keluarga ini? Saya bilang kamu ke gereja lah. Iya Pak, ya. Jauh-jauh kita datang bukan apa, mau masuk perbatasan Tangerang naik motor. Dia nggak pernah datang, saudara. Yang dekat sini juga dikunjungi, dekat banget itu. Gak mau datang, saya bingung lihat ini orangnya. Mau jadi apa ini? Dalam hati saya berpikir, aduh Tuhan mau jadi apa nih manusia? Jiwanya dia tidak sayangkan. Dia pikir dengan dia percaya begitu dia bisa masuk surga. Saya bilang tidak. Lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Saya tanya, kalian nggak ke gereja tapi baca kitab? Gak sempat juga Pak Pendeta baca kitab. Dalam hati, wah mau jadi apa nih manusia? Jadi saudara, buktinya bahwa anaknya juga sudah pindah kawin dengan beda agama. Karena anaknya perempuan ikut suaminya. Masa dia nggak bercermin lagi bahwa suatu kesalahan besar terjadi? Ya. Kita salah mendidik. Pertama udah salah mendidik karena bapaknya mau mendidik anaknya, dia juga nggak punya bahan.
Bapak-bapak jangan merokok lagi ya. So nanti kalau bapaknya merokok, nanti anaknya bilang, oh papa merokok, dia juga ikut merokok. Ntar kita tegur, dia bilang, ah bapak aja merokok, masa aku ini. Gak bisa ngomong bapaknya. Jadi saudara, kalau aku mau kasih tahu kenapa merokok, itu ada sesinya tersendiri bahayanya, sesuai firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin melihat kita itu diberkati, dijaga Tuhan. Jadi Anda, Bapak Ibu sekalian, kalau mau usaha, kembali dulu ke Tuhan. Engkau kalau tidak kembali, batasmu cuma itu aja. Ya, batasnya cuma itu aja. Tidak akan berkembang ke tahap berikutnya. Apalagi kalau udah ada berkatnya, tidak pernah beli perpuluhan juga. Aduh, lupa semua. Kita ini manusia kalau sudah pegang duit, dulu kalau uang kita masih sedikit, kita berikan aja sedikit bagi-bagi. Giliran datang uang besar, kita mikir, nanti kekurangan, keluarin yang besar, kekurangan. Saking cintanya kita kepada uang itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihatlah waktu zaman kita merdeka karena ada Tuhan Yesus yang sudah membuka zaman ini. Jadi nggak usah takut. Mau diterapkan level 3, kita bersyukur juga. Level 2, puji Tuhan, masih 2 level 2. Kita doakan lagi biar level 1. Artinya bahwa sudah ada pemulihan sedang terjadi, saudara. Ya, jadi nggak usah kita khawatir sampai kita tidak beribadah, sampai kita tidak mengingat Tuhan, tidak ada pengoreksian dalam diri kita. Jangan juga tiba-tiba melayani Tuhan, tiba-tiba langsung mengkritik orang. Wah, gawat juga. Baru melayani kemarin, tiba-tiba, oh itu orang begini. Loh, bagaimana kalau dia jadi amin, nih hebat ini orang ini. Semua orang dihakiminya demikian Tuhan. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan. Ayat ini menjanjikan kepada kita tidak tidak akan kena kutuk, saudara. Jadi waktu kita juga begini. Saya bertentangan waktu mulai pandemi COVID itu tahun 2000 kapan itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini zaman apa yang sedang terjadi? Tuhan hanya meneguhkan saya, jangan takut. Aku tetap memegang tanganmu membawa kepada kemenangan. Suara itu selalu berbicara. Saudara, jangan takut, sebab aku memegang tanganmu membawa kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 9-10. Anakku, engkau kubawa kepada kemenangan. Ayat ini terngiang-ngiang terus. Akhirnya saya bangkit, saya nggak mau takut lah. Biarin aja orang bilang ada COVID. Nah sekarang kita masih takut COVID. Kapan selesai COVID? Virus tetap ada dalam dunia ini. COVID-19 sudah masuk dalam daftarnya kutuk. Amin. Sudah masuk dalam daftar kutuk. AIDS sudah masuk. Jantung sudah masuk. Ginjal sudah masuk daftar kutuk. Pilek, demam masuk, sudah masuk list-list itu. Kalau bapak-bapak ibu mau lihat, coba datang ke tukang tenung, dukun. Dia tulis semua itu, mulai dari ginjal, lemah ini, tidak kuat ini, semua ditulis di situ. Ginjal, diabetes, bisa disembuhkan sama dukun. Ya, coba datang. Dia lebih tahu penyakit itu. Karena apa? Dia yang buat. Jadi Tuhan berkata, aku membentangkan ini materai kedua ketika aku menerima kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi. Aku memegang materai itu. Tuhan berkata, jangan takut anakku, aku berikan kalian 4 huruf, gunakan itu. Apa itu 4 huruf? Imanmu. Adakah iman di bumi? Kau harus jawab, ada Tuhan. Iman itu suatu kekuatan yang besar yang terbangun dalam batinia kita. Ya, batinia kita terbangun di situ. Itulah suatu kekuatan imanmu. Saya ingat ketika ada 2 diberkati, Yakub dengan Esau. Ya. Yakub datang menipu bapaknya. Dia ambil alih berkat-berkat kakaknya Esau. Dia ambil alih semua.
Tiba-tiba kakaknya datang berburu dari ladang. Dia datang ke bapaknya, "Bapak berkati aku dulu juga." Bapaknya bilang apa? "Loh, tadi siapa yang aku berkati?" "Loh, siapa? Aku belum datang, Bapak." "Oh, berarti itu adikmu telah menipu aku." Yakub sudah memenangkan itu, walaupun dia lewat menipu bapaknya. Esau menangis merintih, "Papa, berikan juga aku berkatmu. Tidak ada lagi anakku yang harus kuberikan kepadamu." Yakub Esau berkata, "Papa pasti masih ada." Akhirnya papanya menumpangkan tangan, dia katakan, "Jikalau engkau bekerja keras dengan sungguh-sungguh, engkau akan keluar dari permasalahanmu. Engkau akan bisa mengatasi itu." Hanya itu yang diberikan kepada Esau. Itulah sebabnya bangsa-bangsa di luar daripada Israel bekerja keras menghasilkan suatu ini. Itu karena kerja keras dia bisa mengatasi, keluar dari masalah. Tiongkok bekerja keras, dia bisa keluar mengatasi dunia. Jokowi bekerja keras, bisa mengatasi masalah-masalah. Ini hanya diberikan kepada bangsa-bangsa, tapi berkat sudah diberikan kepada Yakub, saudara. Amin. Jadi kalau orang lain berhasil di situ, itu karena dia kerja keras. Di luar orang percaya ketika dia berhasil membangun suatu kemegahan yang hebat, itu karena dia bekerja keras. Beda dengan kita yang hidup dari berkat Tuhan. Amin. Mesti dibedakan. Ya, ini dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya ketika Yesua menerima dari surga, dia katakan, "Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan dunia kepadamu." Jelas. Karena Yesua membangun kerajaan rohani, kerajaan yang dimana Tuhan menggenapkan zaman milenial, yaitu dimana dia harus menerima materai itu, kitab itu, dan membukanya adalah perjalanan rohani kekristenan. Sudah dibentangkan, saudara. Mari kita ambil alih di dalamnya, menjadi orang-orang kudus sebagai imamat yang rajani. Haleluya, ada amin, saudara. Jadi mulai ini bukan masalah kita ini, tetapi kita ambil alih supaya kita kuat. Jangan karena kita anak-anak kita tidak dibekali rohani, anak-anak kita tidak hidup di dalam rohani yang baik, walaupun dia berhasil, kalau bagi saya kurang mantap. Harus di dalam rohani dulu anak kita mantap, baru dia berhasil secara duniawi, baru itu mantap begini. Tapi kalau dia hanya berhasil secara duniawi, tapi dia tidak di dalam rohani, pasti dia di jalan nanti salah bengkok jalannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita didik anak kita sedemikian rupa juga. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu dipendeknya datang beribadah, mencari Tuhan. Kalau ada yang tidak datang, pasti kita yang datangi. Amin. Kalau pendetanya tidak datang ke sana lagi, tidak mau lagi, nanti kita satu bus ke rumahnya lagi. Yuk, rencana saya mau begitu. Di kayak Pak Ronald ini tidak muncul-muncul di umpamanya ya. Wah, mana Pak Ronald ini? Nah, saya bilang sama ini, ambil bus, semua jemaat ke rumahnya. Kita tongkrongin di situ. 2 kali makan. Dari pagi sampai sore. Gitu. Nah, kalau dia bilang udah tobat Pak, saya pasti datang. Kita pulang rame-rame. Saya rencana begitu saja. Lu datang, pendetanya nggak mau, kita rame-rame datang. Ini saya belum dikasih mobil, tapi saya ada bermimpi mau dapat mobil. Amin. Walaupun bannya dulu diperlihatkan. Ya, tapi yang jelas itu ban mobil. Jangan takut, semua sama saja. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah kalau Bapak Ibu, karena saya tidak bisa sudah atur sedemikian ini, jelaskan dari tahunnya sampai gambaran kepala emas, tapi ternyata ini tidak memungkinkan. Roh jahat tahu bahwa besok dia mau presentasi, dia kasih rusak ini, kasih habis programnya, gitu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tapi apa boleh buat, kalau ini memang secara rohani kita mesti kembali ke Tuhan. Jangan
Artinya zaman di perjanjian lama sudah ditutup itu semua. Yesua ambil alih, batu penjuru sudah menghancurkan patung itu, berarti zaman itu berakhir. Itu maksudnya. Zaman itu berakhir. Dan Tuhan Yesus mengambil alih estafet ini untuk membangun kerajaan rohani, untuk sebagai masuk dalam gerejanya Tuhan. Dia membangun kerajaan milenial yang baru di dalam kerohanian, saudara. Jadi kita masuk mesti menyembah dulu di dalam roh, baru kita ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan wujudnya adalah roh. Jadi kalau kita mencari secara daging, nggak ketemu. Kita harus masuk dulu di alam rohnya Tuhan, baru kita boleh bertemu sama Tuhan. Ini perbedaan kita dengan orang. Orang lain sibuk bagaimana dia mau berjihad, mau menangkan ini, mau membangun kerajaannya. Kita juga membangun di dalam rohani Tuhan. Amin. Kita membangun dalam rohani Kristen. Dunia ini, Bapak Ibu, kalau sudah dibelah dua, mulai dari Amerika sampai Atlantik, udah terbelah dua, selesai dunia ini. Mau yang namanya Presiden Amerika itu apapun selesai, dia tidak bisa melawan Tuhan. Kita yang sudah diberkati Tuhan, ketika terbelah, kita ini masuk pengadilannya Tuhan. Dia katakan, ini anakku yang kukasihi, engkau sebelah sini. Dikasih pakaian putih, saudara. Inilah tujuan kita, bagaimana beribadah kepada Tuhan, kembalikan hak-haknya Tuhan, sehingga kita mulai datang kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perubahan ketika Yesua membangun kerajaan rohani, maka umat-umat Tuhan mulai dibimbing masuk ke dalam proses kelahiran kembali. Umat yang baru, kita tidak seperti agama-agama lain bahwa melihat dari lahiriah. Tidak, orang tidak mengerti kekristenan. Kekristenan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Baru bisa yang kita masuk membangun kehidupan kerohanian kekristenan. Orang harus lahir kembali, ada pertobatan, sehingga firman itu bekerja rangkap terhadap pertobatan itu sendiri. Baik dia menegur, baik dia bertobat, sesudah itu membawa kita masuk menyadari bahwa anugerah. Oh, baik banget sih Tuhan ya. Aku manusia berdosa Tuhan. Aku sudah melakukan ini, tapi Tuhan berkata, anakku, engkau tidak mampu dengan kekuatanmu. Yesus berkata, marilah, hiduplah di dalam anugerahku, karena aku memulihkan. Dosamu yang merah akan diputihkan seperti bulu domba. Amin, saudara. Inilah rancangannya Tuhan yang indah buat kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi, mau zaman apa, mau zaman ini, memang harus terjadi. Kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah memperoleh kekudusan, kesetiaan yang kita bangun, lantas kita juga Tuhan panggil, udah saatnya lah selesai. Gak usah takut. Inilah yang saya selalu katakan, sejak kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan, tidak ada ketakutan lagi yang harus kita pikirkan. Hidupan kita taruhannya di situ. Kalau memang kita harus berhenti sampai di sini, ya sudah, mau apa lagi? Yang penting kita berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mati dalam dosa. Tapi setahu saya Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, bahkan engkau mati pun dia tenang di atas tempat tidurmu terbaring, tidak kekurangan, tidak disentuh operasi, tidak disentuh apapun, engkau akan mati dengan tenang. Amin. Mazmur 97 juga berkata begitu, 90 ayat 10. Umurmu 70 sampai 80 tahun, itu kalau engkau sanggup. Usia berkat 70 sampai 80 tahun. Tuhan siapkan. Jadi kita selalu berpikir sungguh-sungguh, berbaik-baiklah di hadapan Tuhan, bikin mesbah, bikin baik, karena suamilah letak arah pengendalian keluarga. Tidak ada yang lain. Suami adalah imam. Disitulah kita bisa melihat rapuhnya kekristenan seseorang ketika suami atau papanya tidak memberikan bekal kepada anak-anaknya. Rapuh kekristenannya, rapuh. Jadi saudara, sekali lagi, sampai anak cucu kita harus mendapat berkat. Jika engkau bekerja keras, engkau layak mendapatkan upah. Tetapi orang-orang yang percaya walaupun dia tidak bekerja, tetap dalam
mendapatkan berkat Tuhan. Ada amin saudara? Ini perbedaan kita. Ya, jadi sekali lagi dalam surat nats bacaan di Daniel sudah menuntun kita masuk di dalam waktu zaman yang kita lewati. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau besok ada masalah lagi, didengungkan lagi, kok COVID lagi bertambah, sampai kapan sih COVID itu? Virus tidak akan hilang. COVID-19 yang dibuat oleh manusia, kemudian dicatat, itu juga tercatat di surga. Kalau semua sudah tercatat, kalau sudah tercatat, kutuk ini akan menetap. Ketika kutuk ini menetap, dia lihatkan ke manusia. Siapa yang hidupnya pasif, kutuk ini mulai turun, kena nih pas pelan-pelan. Jangan heran kalau besok-besok orang itu jadi masalah dalam hidupnya. Karena kutuk ini siap. Tidak ada darah Kristus tudung di atas rumahnya, tidak ada pertolongan Tuhan, maka kutuk ini akan mengenai orang itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 besok muncul lagi kalau nggak salah COVID-21. Barangkali ini mau telepon di Wuhan tapi nggak dijawab-jawab, nggak tahu. Ya 19-21. Jadi kalau muncul 21 lagi, katanya itu lebih serem lagi. Ya, dia jalan-jalan langsung gigit orang. Ya, ini COVID-nya bahaya nanti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak perlu takut. Kita ikuti aja aturan pemerintah yang baik, jaga yang baik, tapi jangan pernah ketakutan luar biasa. Saya bingung kok sampai gereja tutup. Saya nggak habis pikir, kok bisa gereja tutup sampai umatnya nggak beribadah. Saya bilang, kenapa umatnya? Iblis berkata, jangan kau buka mati kok. Langsung begini pendeta, jangan ya. Iblis ketawa-ketawa lagi, berjingkat-jingkat. Yes, gerejanya tutuplah terus. Biar rohani jemaatmu makin susut, biar gampang aku kendalikan semua. Suatu saat aku menuai mereka, aku tinggal cabut jiwanya. Karena tudung darah Yesus tidak ada lagi dengan mereka. Aku cabut. Masih usia muda, tiba-tiba selesai. Padahal Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan tidak baik, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ada amin? Iya. Coba bayang, renungkan baik-baik. Rancangannya Tuhan rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa orang membuat malapetaka? Berarti ia kembali ke pasal 59 ayat 1 dan 2. Oleh karena dosamu, aku tidak mendengar doamu. Oleh karena dosamu, tanganku kurang panjang untuk menjamah. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita bangkit, serukan doa. Setelah semua ambil sikap, kembalikan hati kita bahwa di hadapan hadirat Tuhan. Kalau yang mau melayani, siapkan hatimu untuk melayani. Kita terbuka. Makin banyak orang yang mau melayani, bagi saya makin senang. Tapi jangan asal-asalan. Pak, saya mau melayani, ikut-ikutan. Aduh, payah itu. Yang betul-betul terpanggil baru enak luar biasa. Ya, ada amin saudara. Jadi mari kita bangkit, berikan hatimu untuk Tuhan. Zaman sekarang ini bukan zaman yang, waduh, betul-betul saya anggap suatu mengerikan saudara. Kita dibuat suam-suam kuku. Kita dibuat memiliki hanya agama, tapi tidak memiliki iman yang kuat. Kita dibuat tenang, kita dibuat dalam zona nyaman. Apalagi kalau gereja bilang, pengumuman Bapak Ibu sekalian, mulai minggu depan kita tidak ada lagi ibadah secara fisik, tapi kita akan Zoom dari rumah masing-masing. Semua jemaatnya tepuk tangan dari Bapak. Berarti dia bangun pagi nggak sikat gigi dulu, yang penting nanti. Mau pakai sempak, mau pakai apa nih dengan Zoom? Ya. Saya lihatin begitu, loh. Wah, ini celana pendek, ada yang makan sarapan sambil taruh kopi. Ini. Saya bukan lihat orang yang pinggirnya itu ada kopi, ada ini. Waduh, bagaimana mau memuliakan Tuhan kalau begini? Jadi kita sudah mulai ketakutan, pakai Zoom lah. Zoom itu sudah dikuasai oleh setan.
dunia ini, kita pakai dia lagi, akhirnya kita dipermainkan. Sudah selesai Zoom, langsung dikirim lagi, ada game di situ ala Jepang, ninja, kita main lagi. Jadi nyambung menyambung, kita dibodohin semua, saudara. Ingat, iblis mempergunakan hal itu. Dia adalah memiliki dunia ini. Jadi saudara dan saya tidak bisa melawannya. Apapun itu tidak bisa dilawan. Hanya butuh pertolongan dari Tuhan Yesus yang sanggup menaklukkan itu. Ada amin? Jadi saya himbau Bapak Ibu sekalian, khotbah ini saya ingin sampaikan bahwa kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Jangan pernah jemu-jemu. Kalau malas bangun pagi berdoa. Kalau hari Minggu cepat-cepatlah bangun pagi. Hari Minggu bikin mesbah doa pagi. Sudah teng jam 6 mandi semua. Yang banyak anaknya kasih mandi dulu. Papanya minum kopi dulu. Udah pada mandi, udah Pak. Jam 7 Papa nyusul. Baik? Selesai semua tepat jam 8. Mari kita berangkat. Pasukan, let's go. Biasanya begitu waktu ada anak kecil semua. Siap? Kick, let's go. Siap, katanya jalan. Mau sekolah juga begitu. Jadi kita tidak perlu, ini anak-anak sudah terbiasa. Anak-anak dari ditumpangin tangan. Orang tua punya andil itu. Ya, bangun pagi-pagi, doakan ini. Secapek apapun kita harus sadar. Aku memang tidur, tapi aku mau memuliakan Tuhan. Aku berdoa lagi. Cuma sebentar saja berdoa. Hatimu, Tuhan tahu hatimu. Ya, Tuhan tahu hatimu. Ya. Jadi lakukan itu. Seperti disiplin saya katakan kemarin, buat itu 3:30 kasih makan anjing, kasih makan ayam. Seperti itulah disiplin kita Tuhan. Kalau perlu lebih daripada itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita bekerja berdoa lebih banyak lagi. Doakan anak-anak kita, jangan biarkan dia jalan sendiri. Mereka dia punya prinsip. Tapi Tuhan katakan orang tua lah yang selalu menentukan arah jalan kehidupan anak-anaknya juga. Jadi bukan anak-anak kita. Saya selalu bilang, kau sudah kerja, ya, kau masih butuh doa Papa? Ya masih lah Pak, duduklah kau situ. Baru tumpang tangan lagi. Berangkat kerja. Berangkat dia. Jadi kita mengajar anak-anak kita supaya terbangun juga di dalam keluarga yang baik, saudara. Memang tidak gampang. Kebutuhan kita dalam sebagai laki-laki, sebagai ini banyak sekali faktor ini. Tetapi selalu kita taklukkan kembali ke jalurnya Tuhan. Apapun pergolakan pemikiran kita yang ada di sini, sering kita bertentangan dengan akal, sering kita bertentangan dengan ini. Tapi kembalikan lagi, Tuhan, hanya kasih-Mu yang terbesar. Amin. Kasih-Mu yang terbesar. Aku takut. Tapi tadi kesaksian luar biasa ayah dari Pak Simon. Dia minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak. Dan dia juga mulai diberkati Tuhan di akhir-akhir hidupnya sekarang. Kita juga mesti begitu. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saya undang lagi.